Pianer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Dikarenakan masih banyak yang nggak ngerti ya, atau apa ya dikatakan belum paham betul dengan yang pembahasan kemarin itu soal masa tenggang 6 bulan untuk QC ya. Jadi ya memang bahasanya Pikor Tim itu aduh luar biasa deh pokoknya ya. Jadi bukan bahasa sehari-hari, intinya itu gitu loh ya. Dan di sini Pak Samsuri juga hadir Mang kayak tentatif nomor 9 orang kira-kira gimana Mang kedepannya, mohon dibales ya. Terus ini ada juga beda ya, ini bukan soal itu tapi informasi lah intinya. Bang, tadi saya dapat undangan QC tapi di saat mau foto selfie tapi tidak bisa dibuka, ketuk mulai jawabannya coba lagi apa sudah ditutup. Nah ini juga masukannya, maksudnya disclaimer juga di sini ya, karena memang harus kita mengulang gitu kan untuk membahas lebih detail. Tapi Madun di sini pengen baca cepat, bener-bener cepat dah. Kemarin ya niatnya pengen baca cepet tapi kok sampai 50 menit itu nggak ada direncanakan ya Madunnya, karena memang itu. Dan makanya tolong ya kalau buat pioners yang ini bahas ya gitu, diperhatikan setiap detail inci lah apa pokoknya itu setiap bahasanya Pikor Tim. Kalau nggak diperhatikan ya Mang Adun juga sama nih, angkat kepala. Oke ya, jadi di sini terus oh ya, ini untuk Pak Ali Setiawan ya, Pak Ali. Jadi ini mungkin masih dalam perbaikan karena kabarnya kan nanti Pikor Tim akan mengadakan update baru soal fitur terbaru ya. Nanti di sana kita bahas. Jadi untuk soal QC ini nanti akan ada penyelesaiannya, intinya seperti itu. Dan ini ada dua kali ya kalau nggak salah, ini bila sabil apa tuh, Bila Sabikelvat ya. Nah ini mungkin buat Mbak Bila ya. Jadi kan Mang Adun bisa bantu validasi nggak saya, katanya gitu kan. Jadi ini minta divalidasi ya. Udah apa tuh, sudah kirim QC ada kurang lebih 2 tahun sampai sekarang statusnya masih dalam proses peninjauan. Ada solusi nggak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini udah beberapa kali nanya ya, kedua kali apa 3 kali gitu. Jadi gini Mbak Bila, untuk validasi itu muncul dengan sendirinya dan tanpa kita inginkan. Siapa yang muncul gitu loh. Jadi kalau misalkan Mbak Bila itu sendiri ya mohon maaf ya, kalau menurut Mang Adun di sini ya, ini udah divalidasi sama orang lain, tapi karena mungkin ada masalah ya gitu loh di proses QC-nya waktu Mbak Bila lakukan itu, entah itu identitasnya kurang lengkap atau foto selfie-nya buram atau apa. Coba diingat-ingat lagi. Dan ini setiap pioners yang mengirimkan QC itu pasti sudah divalidasi gitu loh sama tim validator ya. Ada kurang lebih yang mengatakan ada 8 orang atau 15 orang seperti itu ya. Nah itu gitu kan, itu sudah divalidasi, cuman karena kita kurang jelas ya mungkin apanya gitu, ada yang bermasalah sehingga dari misalkan 8 orang validator itu misalkan ada 6 yang menyetujui ya dan 2-nya nggak menyetujui, yaitu yang menjadikan tanda tanya sehingga dalam masa peninjauan gitu. Nah nanti tenang ya, ini untuk Babila dan semua pioners yang mengalami masalah di QC ya, ini Pikor Tim akan mengupdate informasi terbaru seperti itu. Oke, akan ada fitur baru. Oke, terus ini juga Pak Aris Anaris ya. Jadi mohon maaf ya Pak Aris ya, kalau mau gabung boleh di Telegram Mang Adun _ atau ntar di sini Mang Adun tulis ya _ Mang Adun. Seperti itu, di download ya Telegram seperti ini, Telegram nih ya, Telegram Pak Aris ya. Nah nanti dicari aja di sini ya, di mana nih pencarian, di sini di atasnya ya, dengan nah, seperti ini Mang Adun ya. Nah nanti akan muncul. Oke itu ya, bisa dipahami ya untuk Pak Aris. Untuk semua pioners juga yang baru gabung ya, atau yang pengen gabung maksudnya,
nggak, Mang Adun mohon maaf nggak bisa ngasih nomor HP ya, karena itu terlalu pribadi banget, sensitif banget ya, ngeri ada sesuatu ntar ada banyak penipuan sekarang mah ya gitu. Jadi kalau mau gabung di grup boleh ya, di grup WhatsApp mah nggak bisa karena itu khusus Karawang ya. Terus Mang kalau punya akun di bawah umur, nah ini juga belum sempat kemarin Mang Adun bahas ya. Yang pada intinya kalau untuk khusus ya di bawah umur ini sedang Pikor tim apa ya namanya, buatkan konsepnya nanti ya. Jadi untuk sementara ini ya, apapun yang terjadi dengan KYC di bawah umur ya, itu kita harap maklum dan berharap Pikor tim di fitur terbaru juga gitu kan, itu ya melakukan yang terbaik. Oke, kita tidak tahu karena Kortim di situ tidak menyebutkan apakah khusus dewasa atau untuk juga di bawah umur ya di fitur terbaru nanti, karena kabarnya ada yang lulus KYC anak di bawah umur dengan kartu pelajar yang ada nomor NIK-nya. Oke, nanti bakal kita bahas lagi ya soal ini. Ada Mang Adun udah save informasi terbarunya juga untuk mengingatkan lah. Terus Bang gimana migrasi ternyata sama ya, ini juga nanti akan ada. Jadi Mang Adun kan kemarin disclaimer ya gitu, penafian lah pokoknya, angkat tangan intinya seperti itu disclaimer itu. Jadi khusus migrasi, KYC, pertanyaan terus Prasa Sandi hilang, itu sebenarnya solusinya cuman kembali ke diri kita ya, seperti itu. Mang Adun sudah membuatkan solusi untuk Prasa Sandi mungkin bermasalah, susah masuk dompet, itu doang. Tapi kalau misalkan Mang Prasa Sandi gue hilang, koin gue hilang, terus apa namanya lagi KYC ini gimana, itu jujur di luar kendali ya. Oke. Dan ini untuk yang KYC anak ya. Jadi kalau kata moderator itu di skip aja dulu ya, nggak apa-apa. Oke ya, syukur-syukur kalau misalkan ada dicoba dengan yang kartu pelajar yang ada nomor NIK-nya. Ini sudah mungkin ya baru gabung ya, tidak apa-apa lah ya, sudah sering Mang Adun bahas. Oke, terpaksa Mang Adun masuk ke sini lagi ya, ini darurat banget karena mungkin ya mau bagaimana lagi ya, karena nggak paham. Mang Adun juga sama ya, kita baca aja sih di sini, tapi ya harus dengan seksama. Kalau bagi ya mohon maaf ya, ini penapian lagi. Kalau bagi pioners yang udah lulus KYC mah udah damai, emang nggak usah lah Mang Adun katakan nyimak video ini ya. Mang Adun bukan berarti nggak mau dibarengin, bukan, kasihan gitu kan ya. Kalau misalkan punya aktivitas ya mending lakukan aktivitas aja. Kalau misalkan lagi santai mah tidak apa-apa gitu ya, ngumpul bareng sama Mang Adun di sini gitu ya, untuk kembali baca ini gitu. Karena kasihan ya beberapa pioner. Oke, Mang Adun di sini akan baca cepat ya. Yang kedua itu akan lebih menekankan kepada poin-poin penting seperti itu ya. Oke, nggak bisa Mang Adun nih kalau pioner nggak percaya ya, lihat Mang Adun udah coba simpan sampai berapa, 6 clue ya, orang cluenya aja kata Mang Adun ini panjang-panjang semua ya, sama aja kayak baca dari awal juga. Aduh ya, ya udah intinya seperti itulah. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk aja ya. Karena apa? Karena percuma disimpan kayak gitu. Malah pikir ini sama aja baca dengan kayak gini gitu kan, cuman secara cepat lah. Oke ya, siap ya. Nih Mang Adun tolong diperhatikan secara baik-baik ya. Mang Adun juga baca ya, wah nggak cepet banget sih, santai, cuman lebih menekankan ke poin-poin pentingnya seperti itu ya. Perlu diingat ini, kalau nggak di ini Mang Adun nggak ngulang lagi deh. Masa ada video kayak gini sampai 3 kali 4 kali kan, aduh, kasihan. Nggak ada YouTuber lain tuh yang begitu gitu loh, Mang Adun aja. Tapi nggak apa-apa, ini permintaan dari pioner ya, seperti itu. Baik, oke, kita akan lanjutkan, nggak usah judulnya malah happy aja kita sambil ngopi ya. Oke, nah di sini poinnya ya, nanti akan Mang Adun coba garis bawahi lah, karena kemarin tuh Mang Adun nggak sempat banyak ngedit gitu loh karena kesibukan. Oke, sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman Fit Today, masa tenggang KYC 6 bulan dan jeda bergulir 6 bulan. Masa tenggang diberlakukan mulai 1 Juli 2004 sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam November 2021. Masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan open network ya. Di sini nih ya, selama periode ini pioner harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas. Di sini cluenya
Yang pertama ya, clue yang pertama nih di sini. Jadi selama ini periode pioner harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas atau pemeriksaan ulang. Ya, pemeriksaan identitas ini jelas ya sama Kortim menyatakan seperti itu. Ini nih tolong diperhatikan ya, tolong. Jadi seperti ini ya, selama ini periode pioner harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama, ya kan? Berarti ada 3 bulan kedua seperti yang dikatakan, dan mengambil semua tindakan. Nah, ini di fitur terbaru nanti gitu loh, yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Oke. Kita lanjut. Untuk membuat tenggat waktu yang penting ini lebih menonjol dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet, dan kemudian spanduk baru di layar beranda pop up. Nah, mungkin seperti yang spanduk kemarin itu ya, gitu. Spanduk baru ketika kita klik itu kita akan dibawa gitu kan ke antarmuka yang dimaksud sama Pikortim di sini. Oke. Pembaruan antarmuka ini akan membantu. Nah, di sini ya, clue-nya yang tadi ya, ingat akan ada fitur tambahan atau aplikasi baru. Ya, itu. Jadi tenang aja, semangat ya. Mudah-mudahan ini Kortim memaksimalkan. Kemarin Mangadun berkali-kali mengatakan soal itu gitu loh, membuatkan solusi supaya pioner yang asli itu gak khawatir gitu loh, bisa menyelesaikan. Nanti akan ada di bawah ya, kita baca sama-sama gitu untuk lebih jelasnya bahasa Kortim soal mempermudah pioners gitu loh. Terus di sini kita pembaruan antarmuka ini membantu menginformasikan dan mengingatkan pioner tentang tenggat waktu masing-masing, apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi. Nah, di sini ada beberapa opsi, pokoknya nanti akan disediakan oleh Kortim. Di sini jelas Mangadun tetap akan lebih fokus lagi ke perkata lah, apakah akan menyerahkan KYC. Ya, di situ tuh bagi yang bermasalah KYC-nya atau belum mendapatkan soal KYC gitu kan. Nah, di sini ada yang menyatakan di sini Kortim atau menyelesaikan migrasi mainnet. Itu kan ya kayak tentatif, peninjauan. Jadi banyak, nanti tenang aja, sabar ya. Itu disediakan. Nah, terus sama Kortim kita lanjutkan ya, fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang. Ini jelas loh. Ya mungkin maklum lah pioner kan, makanya aduh, ini pembahasan yang kayak gini nih Mangadun sendiri juga harus benar-benar teliti detail gitu kan. Ini jelas nih, itu kan di sini jelas ya gitu, fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Di sini Kortim tidak menyebutkan sampai kapan gitu loh. Misalnya menyempurnakan jeda pada penghitung waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi atau yang mendesak gitu kan bagi pioner yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet. Nah, dan migrasi sepenuhnya tidak akan. Nah, ini yang tidak bisa melihat ya, yang udah lulus mah intinya seperti itu. Kita simpel aja. Terus untuk mencapai open network pada tahun 2024 inilah saatnya memberlakukan ya masa tenggang dan jendela bergulir. Proses KYC dan migrasi sudah berjalan di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pioner seharusnya dapat menyelesaikan KYC migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Nah, di sini ada clue lagi gitu kan. Pioner ini berarti sebagian besar pioner seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri karena sudah disediakan sama Pikortim dengan sangat mudah gitu kan. Nah, selain itu kami telah menyertakan, nah di sini yang tadi Mangadun katakan sangat mudah. Terus di sini nih ya, selain itu kami telah menyertakan fleksibilitas, penyesuaian dengan sangat mudah gitu loh. Bahasa sehari-harinya Mangadun tadi sempat buka kamus bahasa Indonesia untuk memperjelas ya bahasa dari fleksibilitas ini, yaitu penyesuaian dengan sangat mudah gitu ya. Nah, terus dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi. Untuk mengakomodasi itu jadi untuk menyediakan gitu loh, menyediakan apa yang dibutuhkan sama pioner sehingga kebutuhan pioner itu terpenuhi. Itu mengakomodasi ya gitu loh. Jadi aduh, ini Kortim sudah benar-benar akan melakukan ibarat gebrakan lah. Kalau menurut Mangadun gebrakan karena apa? Fitur ini disediakan. Nah, bagi pioner sejati seharusnya tidak perlu khawatir ya.
Karena di situ sangat besar kemungkinan untuk pioner sejati itu lulus QC. Makanya di video kemarin buatkan di thumbnail itu apa? Selamat tinggal akun palsu, selamat datang pioner sejati. Ya, gitu loh. Karena apa? Karena ini sangat memungkinkan Picor Team. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nanti kelamaan bahasnya. Karena ini untuk memperjelas, maksudnya bahas lama juga sih bukan berarti pengen bahas lama, tetap ya gitu. Pengennya mah cepet. Tapi kan untuk memperjelas supaya pioner paham gitu ya. Oke, gak apa-apa ya. Terus kita lanjutkan mana yang tadi ya, mengakomodasi ya, perlu diingat fleksibilitas dan mengakomodasi ini benar-benar disempurnakan oleh Picor Team untuk mempermudah, dan apa yang pioner perlukan ada di sana gitu loh ya, sehingga pioner bisa menyelesaikannya sendiri. Oke ya. Ini boleh banget ya video yang kemarin diulang-ulang, video yang ini diulang-ulang di play, tidak masalah ya. Barangkali ada yang belum paham itu. Padahal kalau diperhatikan secara baik-baik ini jelas banget ya bahasa dari Picor Team. Cuman memang seperti yang saya katakan tadi, ini bahasa programmer ya, bukan bahasa pembahasannya, bukan pembahasan soal soal sayuran lah, soal hal-hal yang mudah kita pahami gitu kan. Ini pembahasan soal asing QC ya, itu kan terbilang masih baru di dalam benak kita ya. Oke, kita lanjutkan. Biarinlah lama-lama lagi, yang mau gimana lagi, karena kan ini nggak bisa ya, mau cepat juga bagaimana. Oke, kita lanjutkan di sini. Selain kami menyertakan, nah di sini ya, fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pioners yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pemberlakuan masa tenggang akan meningkatkan kemajuan kolektif kita secara positif ya. Ini secara positif loh. Jadi bagi pioner sejati itu secara kolektif kita gabung lah ya sama Picor Team dan yang lainnya gitu kan, ini akan sangat positif. Karena apa? Ya kalau misalkan ini kan dalam mencapai tujuan QC dan migrasi untuk open network gitu. Karena apa? Itu akan lebih mempermudah bahkan loh sistem apa dikatakannya di sini ya, tenggang jeda waktu 6 bulan yang ditakutkan oleh pioner justru sebenarnya gitu loh, ini akan mempermudah pioner gitu ya. Kalau memang mau tangkap dari bahasa-bahasa Picor Team ya seperti itu gitu ya. Jadi ayolah semangat ya gitu loh. Apapun yang terjadi, yakin kita bisa melewatinya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Secara keseluruhan masa tenggang dimaksud untuk mencapai keseimbangan antara menyediakan waktu yang cukup bagi pioner untuk lulus QC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi atau yang mendesak ya untuk yang cukup, maksudnya yang cukup bagi orang untuk lulus QC dan bermigrasi ke open network. Pemberlakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kita menuju open network. Ini buat pioner sejati nih ya pokoknya, dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu pioner mendapatkan lebih banyak bonus. Di sini pembahasannya soal bonus ya gitu loh, soal bonus referral ya, seperti itulah. Kita biar cepat aja ya, kita skip aja gitu yang sekiranya ini mah. Karena apa? Karena maksudnya dengan banyak QC yang lulus itu juga pioner juga dapat bonus banyak gitu loh. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan di sini ya ada yang menyatakan itu 6 bulan terakhir P-nya gitu kan. Nah, sebagian mereka akan kehilangan sebagian besar saldo P, tapi kan di sini dapat bonus gitu loh dari QC, dan banyak yang anggota referral yang tidak melanjutkan QC itu akan dibakar koinnya gitu. Jadi gak numpuk-numpuk, banyak lah yang dilakukan oleh Picor Team seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan di sini ya. Secara khusus untuk menghindari kehilangan sebagian besar P seimbang, pelopor harus. Nah, di sini ya, ini beberapa kali Picor Team menyatakan pelopor harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. 1. Menyerahkan aplikasi QC awal mereka dalam 3 bulan pertama. Oke, tenggang, maksudnya masa tenggang yang berarti batas waktunya adalah sampai 30 September 2024, dan lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu. Nah, ini ya di sini nih. Jadi ada 2 langkah
di sini. Yang pertama kita cukup gitu loh, cukup untuk ya bisa dibilang mendaftarkan ulang diri kita lah. Kalau yang KYC makanya ya di sini nih Mang Adun tegaskan sekali, siapkan. Kalau yang KTP-nya buram, perbaiki ke Capil atau ke kelurahan dan sebagainya lah ya, sehingga ketika kita ingin mengajukan verifikasi ulang ya gitu atau menyelesaikan proses KYC gitu, itu sehingga tidak ada masalah lagi. Oke, karena hal-hal yang dibutuhkan oleh Kortim itu apa saja ya kita siapkan. Kortim sudah menyediakan gitu kan, fitur baru, aplikasi baru. Ya kalau misalkan kita juga mau gabung dengan Kortim, ya kita juga sama harus menyediakan apa yang Kortim butuhkan gitu. Ini sangat jelas ada hal di sini ya. Oke lah, kalau menurut Mang Adun di sini-sininya sih udah cukup, di situ aja udah jelas kalau menurut Mang Adunnya. Terus di sini jangan khawatir, selama kita manusia nyata gitu loh, jangan takut kehilangan pai kita. Kita yakin kalau misalkan kita manusia nyata pioner sejati itu pasti, apalagi yang sudah masuk di KYC tentatif itu kan bisa besar kemungkinan lolos kan gitu. Bagi yang peninjauan kalau mau melakukan yang Kortim anjurkan di sini ya besar kemungkinan lolos. Ini mempermudah, intinya seperti itu. Mang Adun juga sebetulnya tidak tahu ya seperti apa fitur nantinya kan gitu. Mang Adun bahkan nggak dapat kebagian karena Mang Adun udah lulus KYC. Tapi ya bagi pioner ya seperti Mang Adun katakan kemarin gitu, nanti tolong kirimkan ke Mang Adun untuk kita bahas gitu ya, bisa seperti itu. Tapi Mang Adun yakin di sini akan banyak pioner yang lulus KYC dalam jangka waktu ya sebelum open mainnet ya. Karena apa? Dorisin mengatakan, Pikortim mengatakan, walaupun tidak secara langsung gitu loh, bahwasanya akun-akun palsu itu akan diberantas sebelum open mainnet. Nah ini masaknya gitu loh, ini masaknya. Di sini Mang Adun ada tadi mana ya yang pokoknya lah ada clue yang mengatakan bahwasanya ini sudah saatnya gitu loh. Ini sudah saatnya untuk Pikortim menerapkan ini. Karena sudah sangat darurat gitu loh. Kalau nggak diterapkan ya gimana? Oke ya, Mang Adun harap ya, Mang Adun yakin ya, walaupun Mang Adun cuman bahas di sini sepintas-sepintas aja, setelah pioners menyimak video ini dengan baik-baik ya secara cermat, Mang Adun yakin setelah nonton video ini dan ketika pioner masuk lagi ke minetpi.com ya, baca surat cinta dari Pikortim, yakin pasti paham ya. Oke. Ya jangan malas baca. Toh itu kan buat kita juga gitu loh. Mungkin kalau malas baca ya nggak bakal jadi video ya, seperti itu ya. Oke, tetap positive thinking ya, percaya kepada Kortim ya, percaya kepada Kortim, percaya kepada Kortim 3 kali. Mang Adun mengulang ya, semangat buat semuanya. Oke, jangan takut, pokoknya hadapi gitu loh. Kortim ingin membantu di sini. Kalau memang manusia nyata kita merasa kita tidak punya salah apa-apa lah gitu, terus Kortim bantu, yakin percaya sama Kortim karena Kortim yang punya urusan di sini gitu loh. Kortim yang punya kuasa di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita contoh ada masalah, kalau kita didampingi gitu kan dengan orang yang berkuasa di dalam bidangnya gitu kan, masa kita ragu sih? Tuh ya, jadi sampai Bang Adun berbicara masalah keyakinan di sini ya tidak apa-apa. Ini penting gitu. Ini merupakan masukan gitu kan untuk lebih kita membangun diri kita juga gitu, memperbaiki masalah KYC-nya, terus membangun mental kita juga. Ini penting, harus gabung antara keadaan kita secara real dan kedalaman diri kita itu harus benar-benar menyatu. Oke ya. Bisa dipahami, ini sudah setengah dari video yang kemarin. Oke, semangat ya buat semua pioner, semangat pokoknya. Mang Adun tegaskan sekali lagi ya di sini, jangan takut, jangan khawatir, pokoknya ya selama kita manusia nyata dan ini tidak akan pernah ada penghapusan akun, jangan takut koin pai kita hangus ya. Selama kita akan menyelesaikan bisa menyelesaikan nanti di fitur baru, percaya deh, lulus KYC. Akan banyak pioner yang lulus KYC di sana karena itu target Pikortim. Oke, waktunya sangat mendesak. Pikortim ingin menyelesaikan target ya, migrasi dan KYC termasuk utilitas. Ya, target open mainnet ada 3 itu, yaitu harus diselesaikan dalam waktu dekat ini.
Oke ya, sangat bisa dipahami mudah-mudahan. Sekali lagi ya, kalau misalkan ada yang belum paham boleh diulang-ulang 2 video mengadun yang share kemarin yang pertama, yang ini juga silahkan. Atau Pioners mengadun yakin ya setelah nyimak video ini dengan sangat baik-baik, Pioner akan paham, dan ketika membaca kembali ya itu di minepi.com gitu, Pioner juga akan bisa memahaminya dengan sendiri. Oke, tanpa perlu mengadun perjelas lagi poin-poin pentingnya. Baik ya Pioners. Oke, mengadun pamit undur diri dulu. Selamat bergabung buat yang baru gabung, yang like, comment, subscribe semuanya ya. Yang bareng-bareng nih ngobrol walaupun ini diulang ya. Oke, gak apa-apa. Kita tetap aja ya. Oke, sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Tetap kita saling mendoakannya. Core team juga diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin. Oke, love you Pioner. Mau pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Facebook yang berikutnya. Bye bye.